Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Laswa Irhami dari kelas B dengan NIM 2020-53007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data atau database management system dengan pembahasan konsep entitas. Nah, di dalam entity terdapat suatu terminologi, yaitu yang pertama ada entity, ada atribut, ada data value atau nilai atau isi data, kemudian ada record atau tuple, dan kemudian ada file. Nah, memasuki pembahasan pertama, yaitu tentang entity. Apa sih entity itu? Entity merupakan orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Seperti contoh, entity pada rumah sakit, yaitu ada pihak pasien, pihak dokter, pihak obat, dan juga pihak kamar. Dan yang kedua ada entity pada universitas, ada pihak mahasiswa, pihak dosen, pihak mata kuliah, dan ada juga pihak buku. Nah, selanjutnya pembahasan kedua ada atribut. Di dalam atribut, setiap entity mempunyai atribut. Nah, apa sih atribut itu? Atribut merupakan sebutan untuk mewakili suatu entity. Dengan contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya. Misalnya, nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan juga hobi. Nah, di dalam atribut sendiri terdapat data elemen, data field, dan data item. Nah, seperti contoh, pada atribut terdapat beberapa tabel, ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan serta IPK. Nah, dengan keterangan gambar bahwa entity mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, serta IPK. Nah, selanjutnya ada data value atau nilai atau isi data. Apa sih data value itu? Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. Seperti contoh, yang pertama atribut pada nama mahasiswa itu menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa itu disimpan. Nah, dengan nilai data adalah ada Adi, Arif, Budi yang merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Selanjutnya, contoh dari atribut ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Nah, pada NIM pertama ada 6720100001 dengan nama mahasiswa Adi, dengan tanggal lahir 1 Januari 95, dengan alamat mahasiswa di Solo, dan serta IPK 3,01. Yang kedua ada NIM 6720100002 dengan nama mahasiswa Arif, dengan tanggal lahir 2 Februari 95, dengan alamat mahasiswa Salatiga, dan IPK 3,25. Dan yang terakhir ada 6720100003 dengan nama mahasiswa Budi, dengan tanggal lahir 5 Mei 95, dengan alamat mahasiswa Semarang, dan IPK 2,9. Nah, di dalam tabel tersebut ini semua merupakan nilai data. Ada NIM,
nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, serta IPK. Nah, selanjutnya ada record atau tabel. Record atau tabel merupakan elemen yang saling berkaitan yang menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Nah, di dalam satu record memiliki satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek. Misal, NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Nah, di dalam satu record sendiri itu terdiri dari field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Nah, pada tabel ini terdapat contoh record 1. Nah, ini ada data dari Adi, record kedua ada data dari Arif, dan record ketiga ada data dari Budi. Nah, kemudian ada file. Apa sih file itu? File merupakan kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama dengan atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Nah, di dalam satu file terdapat record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entiti yang seragam. Nah, selanjutnya ada sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Yang pertama ada database yang merupakan kumpulan file yang mempunyai ikatan atau kaitan antara satu file dengan yang lain sehingga membentuk satu bangunan data yang bertujuan untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Nah, yang kedua ada set program pengelola yang merupakan satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Kemudian ada database management system atau DBMS yang merupakan suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berelasi dan satu set dengan program untuk mengakses database, untuk membaca, mengisi, menghapus, dan melaporkan data. Nah, ini ada tab, ada saling terkaitan. Nah, di dalam dokter, pasien, dan perawatan, di sini ada dokter dengan mempunyai dua cabang yaitu dokter ID dan specialty. Nah, dokter ID ini menunjukkan bahwa dokter itu mempunyai nomor ID yang telah didapatkan dan dokter itu spesialis dalam hal apa. Kemudian ada patient. Patient ini merupakan pasien yang merupakan yang mempunyai nomor pasien serta nama pasiennya. Kemudian ada perawatan. Di sini ada tanggal, waktu, dan hasil dari perawatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian database itu digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data atau penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi multiple user, security, masalah integrasi, dan masalah data independen. Nah, di sini ada redundansi data atau yang lebih dikenal penggandaan. Nah, yang pertama ada jika file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file yang berbeda. Dengan contoh, alamat
dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat dalam file deposito, juga pada file rekening koran, dan juga file nasabah. Nah, penyimpanan di berbagai tempat untuk data yang sama ini disebut redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Selanjutnya ada inkonsistensi data yang merupakan penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file tidak mengakibatkan beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Dengan contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Nah, selanjutnya ada kesulitan dalam pengaksesan data. Nah, seperti contoh, pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711 dengan kota Salatiga, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Nah, maka kesulitan tersebut timbul dan penyelesaian ini untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Nah, selanjutnya ada multiple user, banyak pemakai dengan salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dan dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan dapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Nah, selanjutnya ada masalah keamanan atau security. Nah, tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data, misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia, tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Nah, keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Selanjutnya ada masalah integrasi. Database berisi file yang saling keterkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Selanjutnya ada masalah data independen atau kebebasan. Nah, bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Nah, selanjutnya, namun perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misal, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun bagaimana bila ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Nah, di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Selanjutnya ada abstraksi data, yaitu sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti orang awam. Nah, selanjutnya ada abstraksi data.
Di sini ada 3 macam level. Yang pertama ada level fisik yang merupakan level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Kedua ada level konseptual, yaitu level abstraksi data level lebih tinggi yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data. Kemudian ada level pandangan pemakai atau view level yang merupakan level abstraksi paling tinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Nah, di sini ada paket bahasa dari SQL, ada proses select, insert, update, delete, merge. Nah, ini merupakan data manipulation language. Kemudian ada create, alter, drop, rename, truncate, comment yang merupakan data definition language atau DDL. Kemudian ada grant revoke yang merupakan data control language. Dan ada commit, rollback, save point yang merupakan transaction control. Kemudian selanjutnya ada DBML yang merupakan bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Nah, dengan artian yang pertama, mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, dan menghapus informasi dari database. Kemudian selanjutnya ada secara dasar ada 2 tipe DBML. Yang pertama ada prosedural yang membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Kedua, ada non-prosedural yang membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Dengan paket bahasa prosedural DBML adalah DBase3, Boxbase, sedang non-prosedural DBML adalah SQL, QBA, atau query by example. Kemudian ada query yang merupakan pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi yang merupakan bagian DBML yang untuk mengambil informasi disebut bahasa query. Contoh, ada select from yang merupakan nama tabel, kemudian ada insert into, ada nama tabel serta value, ada nilai. Kemudian ada update dengan nama tabel, dengan set nilai baru, dan where dengan kondisi. Kemudian ada delete nama tabel, kemudian ada where yang merupakan kondisi. Kemudian ada data definition language atau DDL yang merupakan bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Nah, sini merupakan satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Nah, di dalam perintah dalam DDL ada create, modify report, dan modify structure. Selanjutnya, ada pengguna database. Yang pertama ada database manager, database administrator, database user. Nah, apa sih database manager itu? Database manager merupakan satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Kemudian ada database administrator yang merupakan orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program untuk mengakses data. Kemudian ada database user. Nah, kemudian di
dalam database user terdapat programmer aplikasi, ada casual user, ada naive user, ada specialist user. Nah, untuk programmer aplikasi sendiri itu profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Selanjutnya ada casual user yang merupakan pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program tetapi memakai bahasa query. Nah, di dalam setiap query akan memasukkan ke query processor yang mengambil dari perintah DML. Selanjutnya ada naive user yang merupakan pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Selanjutnya ada specialist user yang merupakan pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Base, Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik dan data audio. Nah, demikian presentasi tentang entity dalam mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.